Shalom, kembali lagi dalam eksposisi kitab Imamat, dan sekarang kita sudah di pasal kedua ayat 11. Imamat pasal 2 ayat 11. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Kita sudah masuk ke salah satu alinea atau bagian yang sudah berbeda dari korban sajian yang sebelum-sebelumnya, dari ayat 1 sampai 10. Nah, ini menjadi penting. Tapi kalimat di ayat 11 ini juga merupakan pengulangan yang dimana bahwa sudah dikatakan tidak boleh beragi di ayat 4 di atasnya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah melihat video kita Imamat pasal 2 ayat 4, juga dikatakan, apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Jadi ayat 11 ini juga merupakan suatu peringatan kepada bangsa Israel supaya tidak mempersembahkan yang beragi. Kita perhatikan ayat 11-nya kembali di ayat awalnya. Suatu korban sajian, ini bisa apa saja yang sudah kita bahas dari ayat 1 sampai 10. Mau itu roti bundar, roti yang dipanggang, dibakar, gandum, hasil bumi yang mereka persembahkan kepada Allah. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, dibawa ke kemah pertemuan, diberikan kepada imam, janganlah diolah beragi. Nah, ini penting, ini dulu yang kita perhatikan. Kenapa tidak boleh beragi terus diulang-ulang? Karena kalau kita perhatikan, ragi itu sesuai konteks historis di dalam iklim Timur Tengah, di bangsa zaman kuno, ragi itu membuat sebuah roti itu menjadi cepat rusak. Ya. Ragi itu yang membuat roti itu mengembang, ya Bapak Saudara. Kalau teman-teman bisa melihat perbedaannya, ada pizza yang tipis sama pizza yang agak tebal. Nah, yang tebal itulah beragi, ya. Ragi itu membuat suatu itu mengembang. Nah, ini sangat tidak baik di iklim timur yang panas seperti di Israel, sehingga akan membuat roti tersebut cepat rusak, ya. Makanya Yesus pernah juga menyinggung soal ragi orang Farisi, ya. Ragi orang Farisi artinya apa? Kerusakan moral di dalam hidup mereka, kemunafikan di hadapan Allah itu. Mereka seperti roti yang mengembang dengan ragi. Kenapa? Mereka membanggakan diri mereka, padahal mereka munafik di hadapan Tuhan. Ngaku-ngakunya pengajar firman Tuhan, ngaku-ngakunya pengajar Taurat, tapi sebenarnya mereka adalah orang munafik. Sehingga ragi itu pun dilarang karena bisa membuat roti cepat rusak. Tapi yang menarik, kita perhatikan kalimat selanjutnya. Janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu. Nah, di ayat 11 ini muncul sesuatu yang baru, berbeda dengan ayat 4 yang hanya membahas tidak beragi. Ada madu yang tidak boleh juga disatukan untuk membakar sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ini menjadi menarik, Bapak Saudara. Kenapa? Madu itu kan sesuatu yang kalau kita tahu sehat, ya. Madu itu sesuatu yang manis. Madu itu sesuatu yang baik. Kenapa juga tidak boleh madu dan roti tidak beragi? Karena ini menjelaskan bagaimana konteks mereka pada zaman dulu, bahwa mengkonsumsi madu dengan olahan tepung, ya, dengan tepung yang terbaik yang mereka persiapkan, dapat menimbulkan asam. Nah, ini masalah praktis, Bapak Ibu Saudara. Asam, ya. Jadi madu itu tidak cocok dicampurkan dengan tepung yang diolah itu, ya. Maka akan menimbulkan asam, sehingga ingat ayat 10 di atasnya sesuai konteks apa? Kan ada yang harus diberikan kepada imam untuk dimakan. Semuanya tidak dibakar untuk sebagai korban api-apian bagi Tuhan, tapi ada yang dikhususkan, dipisahkan untuk imam. Sehingga kalau ada tercampur asam madu diolah dengan tepung tersebut, ini akan mengganggu masalah pencernaan bagi imam yang memakannya. Nah, itu dia konteksnya. Ya. Ini menjadi konsumsi rutin para imam korban sajian ini, sehingga kalau memakai madu itu akan menimbulkan asam yang mengganggu pencernaan. Nah, kita perlu tahu
Ada sesuatu hal praktis yang juga diatur Allah di balik kudusnya seremonial atau upacara korban sajian ini, sehingga ada pelarangan pemakaian ragi dan madu sebagai persembahan korban sajian. Nah itu dia. Sehingga dikatakan janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Saya ingatkan kembali bahwa dalam kitab Imamat ini Allah yang memberi semuanya perintah secara detail dan khusus, sehingga tidak mungkin salah dan ialah perintah yang sempurna dan akan menjadi korban yang sempurna di hadapan Allah. Korban api-apian yang menyenangkan bagi Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat 11 ini, ada satu hal yang diperhatikan dari simbolisnya ragi yang sudah saya katakan terhadap kemunafikan di hadapan Allah. Ini yang harus kita waspadai. Jangan kita menjadi orang yang beragama, tapi kita tidak beriman penuh kepada Yesus Kristus, Bapak Saudara. Nah ini dia. Jangan kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang paham semua isi kitab suci, tapi tidak pernah melakukannya. Ini berbahaya sekali. Ini menjadi PR untuk kita semua, agar apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca di Alkitab, bisa kita praktekkan dengan iman yang serius. Makanya berulang kali Yesus menegur orang Farisi, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Dan Yesus memperingatkan murid-muridnya, jangan mengikuti mereka. Dengarkan saja apa yang mereka ajarkan, karena itu betul, sesuai dengan kitab Musa dan kitab suci, tapi jangan tiru apa yang mereka kerjakan. Mereka itu membanggakan dirinya untuk mendapatkan pujian dari manusia. Mari kita berserah kepada Allah. Mari kita tulus di hadapan Allah. Kita mohon ampun untuk segenap dosa kita dan bertobat berada di jalannya. Ini yang bisa kita lihat di Imamat pasal 2 ayat 11. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Kita akan melanjutkan di ayat 12-nya. Kita akan menyelesaikan korban sajian di pasal 2 ini. Tetap dalam eksposisi kitab Imamat. Satu hari, satu ayat.